Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli. Sama-sama kita muliakan pengasuh pondok pesantren Nurul Ilmi Al Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali bin SMA beserta Umi Hajah Tuti Dahlia SPDI, segenap majelis guru yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian, serta para santri baik putra maupun putri Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan ridho rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat riding salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas yang kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ita'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan sehat, masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita patut syukuri itu. Dan juga termasuk masih dikuatkan hatinya untuk kembali ke pondok pesantren, karena ada anak-anak yang ketika liburan itu terpengaruh dengan lingkungan sehingga datangnya telat, bahkan tidak mau kembali lagi ke pondok pesantren. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak santri yang masih di rumah segera kembali ke pondok pesantren, karena memang penyakitnya santri ketika liburan ada saja yang mogok, harus didorong dulu ya. Makanya kalian sama santri itu harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu, saling nasihat menasehati. Kalau ada temannya yang bermasalah, ada temannya yang lagi punya kendala, dibantu oleh teman-temannya. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang kepada santri baru tahun ajaran 2024-2025 yang alhamdulillah kemarin tanggal 7 itu anak baru sudah masuk ke pondok pesantren. Anak lamanya jadwalnya itu pengurus hari Kamis dan yang lainnya itu hari Jumat. Itu yang tepat waktu, itu yang teladan. Ada juga santri yang telatan, kembalinya aturan hari Kamis datangnya hari Sabtu atau hari Jumat, bahkan hari Minggu. Ya, yang namanya manusia tentunya ada saja kendalanya, ada saja gangguan-gangguannya. Santri itu biasanya banyak godaannya, baik godaan dari luar maupun dari dalam. Godaan dari luar biasanya teman-teman yang di rumah ngajakin untuk keluar, enakan di luar, bebas,
bisa main handphone, boleh pacaran, itu kata yang di luar. Kalian jangan sampai tergoda. Ingat, yang namanya santri dengan bukan santri itu seperti minum jamu. Kalian santri itu seperti minum jamu, memang pahit ketika itu, tetapi setelah itu badannya enak. Tapi kalau yang di luar yang bukan pesantren seperti minum sirup, memang manis, memang seger, apalagi lagi siang-siang tuh lagi panas-panasnya minum es, waduh enak sekali. Apalagi kalau lagi puasa ya, lagi puasa melihat orang minum es, masya Allah, tergoda sekali. Ya, itu seperti itu, memang enak, tapi setelah itu sariawan, batuk-batuk dan lain sebagainya. Penyakit akan timbul setelah minum es. Makanya hindari itu. Minum air putih hangat yang banyak, ya, supaya tetap sehat. Karena yang namanya santri itu esnya adalah sitrul aurat. Yang namanya santri itu menutup aurat, lahir dan batinnya ditutup. Ya, kalian bedakan dengan buah-buahan yang bedanya dengan di mall dengan yang di jalanan. Ya, jambu itu sekilo ada yang harganya 5.000, ada yang 10.000. Tapi yang di pinggir jalan yang harganya murah, itu ibaratnya di luar seperti itu, tidak ditutup auratnya. Nah, tapi kalau untuk santri ditutup auratnya, harganya lebih tinggi. Contoh, buah-buahan yang rapi, yang bagus, yang seger, itu biasanya di mal-mal harganya mahal. Itulah bedanya santri dengan yang bukan santri. Kalau santri itu kan menjaga auratnya, luar dalam, lahir batinnya ditutup, ya, tidak dibuka-buka. Nah, itu dipertahankan, menutup aurat santri. Auzubillah, jangan sampai ketika di luar liburan santri ada yang pakaiannya tidak muslimah, pakai celana pendek, contoh yang putra, pakai kaos kemana-mana naik motor. Jangan sampai ada yang seperti itu, yang merasa diperbaiki. Karena yang namanya santri adalah menutup auratnya. Oh, yang putri juga menutup auratnya, bukan cuma sekedar tertutup, tapi bahan-bahan yang dipakai itu yang islami, bukan yang ketat, tapi pakai kerudung, tapi pakai pakaian tapi ketat, terlihat hal-hal yang sensitifnya, tapi pakai pakaian, tapi pakai kerudungnya diikat ke sini. Nah, terlihatlah di situ. Makanya itu menutup aurat. S-nya adalah satrul aurat. Kemudian N-nya adalah nahi anil munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu jangan sampai santri itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Apa yang dilarang kan ada aturan, peraturan, tata tertib pondok pesantren, itu harus ditaati. Ingat, ditaati, bukan untuk dilanggar. Peraturan-peraturan itu yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren itu ditaati, dilaksanakan dengan baik. Kalau tidak melanggar, tidak mungkin pesantren memberikan hukuman. Tapi kalau yang melanggar, siap-siap akan menerima sanksi. Ya, makanya di situ yang terlambat harus menerima konsekuensinya, sanksi dari bagian keamanan. Jangan sampai pengurusnya melanggar, justru pengurusnya telat, apalagi mungkin bagian keamanannya telat, tidak ada konfirmasi, tidak ada uzur, telat. Itu berarti keamanan yang perlu diamankan. Aduh, ada yang kayak gitu? Insya Allah di sini mah nggak ada yang kayak gitu.
Masa keamanan perlu diamankan? Dia yang menghukum santri, ya istilahnya, tapi dianya juga melanggar. Kemudian T-nya adalah taufik. Santri itu harus kuat untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga nama baik pondok pesantren. Santri harus menjaga itu, jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Yang jelek adalah dianya jelek, orang tuanya jelek, instansinya, lembaganya juga jelek karena dia melakukan hal-hal yang negatif. Contoh tawuran, contoh narkoba, contoh minuman keras. Itu yang jelek, dianya jelek, orang tuanya jelek, lembaganya juga jelek. Nauzubillah, itu dihindari, jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian R-nya adalah Ra'isul Ummah. Ke depan kalian ini menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Amin. Ada yang jadi kepala desa, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi menteri, bahkan menjadi presiden. Itu tidak mustahil. Kalau Allah sudah berkehendak, apa? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil. Yang penting kalian di pesantren belajar sungguh-sungguh, ya. Yang terpenting adalah kalian betah dulu bagi anak yang baru dan anak yang lama juga. Ada juga anak yang lama masih agak-agak lebay, ada sedikit masalah, lebay, pengen berhenti. Ingat, anak-anak yang sudah keluar itu mayoritas menyesal. Laporan ke kami, ke pimpinan, ke pengasuh, menyesal, pengen balik lagi. Boleh apa enggak? Kemarin saya bilang, udah saya nasihati, nggak mau nurut. Ya sudah, kalau sudah di luar, kalau di luar kan kita nggak bisa ngontrol. Ya, di luar kan orang tua yang tanggung jawab. Kalau di pondok kita pantau 24 jam. Pantauan dari pesantren, ada CCTV di mana-mana. Alhamdulillah, kita di pondok pesantren Nurul Ilmi semuanya itu dilengkapi CCTV. Cuma ada satu yang tidak ada CCTV-nya, kamar mandi. Nah itu mah tertutup ya, masa kamar mandi turun CCTV. Jadi kayak di kelas, kayak di kamar, kayak di masjid, perpustakaan dan lain-lain, itu semuanya ada CCTV-nya. Tapi yang paling mantap adalah CCTV Allah. Kalau itu kan bisa rusak CCTV manusia, tapi kalau CCTV Allah itu tidak akan rusak, selalu dipantau oleh malaikat raqibun atid. Ini yang menulis, ya, yang jelek, yang buruk itu ditulis. Agenda kita hari ini adalah pembukaan porseni khutbatul ars, nanti juga akan disampaikan untuk wali kelas tahun ajaran baru ini, wali kelas dari kelas 7 sampai dengan kelas 12. Nanti di belakangan ya kalau itu. Nah, pesan kami dari pengasuh, majelis guru, pimpinan untuk para santri, yang pertama adalah pesannya berbuat baik kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita sebagai makhluk Allah adalah beribadah kepada Allah. Santri itu 24 jam selalu beribadah kepada Allah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali dipantau, bangun sholat tahajud, sholat subuh, dilanjut tahfidz,
sampai jam 6, kemudian sarapan, jam 7 sudah mulai lagi belajar, kegiatan belajar mengajar formal sampai jam 1. Setelah itu ada waktu rehat sebentar untuk istirahat, ba'da asar sholat jamaah, lanjut setelah asar idofah kutubut turos, kemudian maghrib sholat maghrib berjamaah, kemudian tahfidz, setelah tahfidz isya sholat berjamaah. Setelah itu kalian belajar untuk persiapan besok hari sampai tidur kembali, dipantau oleh majelis guru, oleh alat-alat yang canggih yaitu CCTV ya. Kemudian yang keduanya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, bikin orang tua itu bangga anaknya di pesantren ya, harus kuat, harus tegar, jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit mengeluh. Bikin orang tua itu bangga anaknya di pesantren. Doakan orang tuanya, doakan pesantren, doakan pimpinan pengasuh majelis gurunya ya, doakan supaya tetap sehat walafiat, panjang umur, murah rizki, diberikan keberkahan dalam kehidupan. Doakan itu. Kami juga selalu mendoakan anak-anak santri mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, jadi anak yang soleh dan soleha. Itu keinginan orang tua kalian menitipkan di pondok pesantren supaya yang pertama adalah ibadahnya terjaga, yang keduanya ada akhlaknya baik, yang selanjutnya kalau yang namanya kemampuan anak berbeda-beda, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita 1 tahun 2 juz hafalannya, tapi kalau yang IQ-nya itu tinggi itu lebih banyak. Alhamdulillah tahun lalu kita ada 1 orang ya, tahun lalunya lagi baru 3. Tahun kemarin ada 1 yang putri, tahun lalunya lagi ada 3. Alhamdulillah alumni kita sudah ada beberapa orang yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Alhamdulillah ada yang ke Yordania, ada yang ke Mesir, ada yang ke Libya, ada yang ke Maroko. Ini alhamdulillah. Nanti kalian akan menyusul kakak kelasnya yang sudah kuliah ke luar negeri. Mau apa enggak? Oleh karena itu belajar sungguh-sungguh, harus kuat, harus tegar, harus tahan banting. Jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit mengeluh pengen pulang. Itu godaannya orang nyanten. Harus kuat, harus tegar sampai kelas 6, sampai kelas 12 lulus kalian menjadi alumni. Alhamdulillah kita sudah 11 tahun Nurul Ilmi berjalan, dan kita upacara pindah-pindah. Waktu itu di Sanawiyah, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke situ, pindah lagi ke sini. Alhamdulillah lebih luas di sini. Alhamdulillah seiring dengan berkembangnya zaman, waktu berjalan begitu cepatnya, tidak terasa kita sudah 11 tahun. Mudah-mudahan Nurul Ilmi ke depan makin maju, makin berkah. Kemudian berbuat baik kepada guru, kalian takzim, hormat kepada orang tua, kepada guru ya, guru yang baik di kampungnya masing-masing, di SD-nya atau di PAUD atau di MTS-nya. Di sini di pondok pesantren kalian harus takzim kepada guru-guru kalian, minta ridhonya supaya ilmunya bermanfaat. Jangan songong kepada guru, harus takzim ya, harus takzim kepada guru-guru kalian, minta doanya, minta istilahnya keberkahan ilmu yang telah diajarkan biar manfaat ya. Kemudian yang keempat adalah berbuat baik kepada semuanya. Kita adalah manusia yang Allah ciptakan dan sekarang menjadi santri, ini harus berbuat baik kepada semuanya, baik itu yang muslim maupun non muslim ya. Toleransi kepada antar umat beragama, saling menghargai, saling menghormati. Sekarang ini lagi semaraknya moderasi beragama. Kita itu harus yang namanya manusia yang sudah tahu ilmunya, harus toleransi, tenggang rasa, menghargai, menghormati. Kita fleksibel, tidak kaku.
tidak lemah, tidak keras, kita itu setengah, tengah-tengahnya nih, Islam wasatiyah, atau kita itu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi nanti setelah ini ada lomba-lomba ya, lomba-lomba porseni ya, munculkan kreativitas kalian, anak-anak yang baru. Ini nanti ada lomba yang khusus, diantaranya lomba pakai sarung untuk yang putra. Kalau yang putri lomba pakai kerudung kali? Ada lomba-lomba yang khusus buat yang baru. Kalau yang lama udah biasa, lama sudah biasa. Nanti makanya hari ini sampai dengan hari Sabtu agendanya adalah orientasi pesantren atau masama. Nanti minggu yang akan datang itu insya Allah sudah mulai belajar, dan agendanya adalah agenda ISNI, pemilihan pengurus, ketua, wakil ya. Di situ juga ada sebelum pemilihan ada LPJ dulu dari pengurus yang lama. Nanti ada agendanya, ada kampanye, ada debat kandidat dan sebagainya. Ikuti itu sebagai pelajaran, sebagai pengalaman berorganisasi. Yang adik kelasnya nanti akan mengikuti seperti itu, dan seterusnya. Itu sebagai pembelajaran supaya kalian nanti di luar tidak buta-buta amat dengan organisasi. Karena di sini kita ada ISNI, Ikatan Santri Nurul Ilmi, belajar berorganisasi ya. Kemudian santri-santri yang sudah duluan, yang senior, harus memberikan contoh yang baik kepada adik kelasnya. Ayomi mereka supaya mereka pada betah. Anak yang baru nih, biar mereka nggak pada sedih, nggak pada nangis. Biasanya kalau berpisah dengan orang tuanya sedih, ya sedihlah, itu biasa. Kalau itu hal-hal yang biasa, tapi hibur mereka supaya mereka itu semangat di pondok, dan mereka itu intinya adalah betah, sehat, walafiat. Ya, mungkin itu saja karena waktunya sudah siang dan lumayan panas ini. Tapi kalau untuk trik matahari pagi itu sehat ya, supaya badan kita itu tetap sehat, tetap kuat. Itu saja, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.